Salam. Ketika badai menghantam kehidupan kita anak-anak Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, maka seringkali ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran menghantui kehidupan kita. Bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sulit? Bagaimana kita bisa keluar dari badai yang menghantam kehidupan kita akhir-akhir ini? Ingatlah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi janji firman Tuhan di sini kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi rahasia kemenangan orang percaya mampu keluar dari setiap badai krisis yang menghantam hidupnya, yaitu yang pertama, jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sumber berkat itu menyertai kita. Dia tahu pergumulan hidupmu, dia tahu beban-beban hidupmu, dia tahu krisis yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Dia tahu badai yang menghantam hidupmu saat ini. Dia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Dia akan menolongmu. Itu janji firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di masa-masa sulit ini. Dia akan menolong kita untuk melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita akan memampukan kita untuk melewati krisis demi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita akan menolong kita menjadi pembela dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita akan memberikan kelegaan kepada kita, memberikan damai sejahteranya kepada kita, memberikan berkatnya kepada kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai kita, pasti menolong kita, pasti memberkati kehidupan kita. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah saat-saat ini hidup kita sedang dihantui oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan? Ingatlah firman Tuhan ini. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjadi seorang pemenang dari setiap badai kehidupan. Dan yang kedua, rahasia yang kedua ialah jangan bimbang. Bimbang sama dengan cemas. Jangan bimbang atau cemas sebab aku ini Allahmu. Jadi firman Tuhan meneguhkan kembali kepada kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Kalau kita sudah tidak takut karena Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu bimbang lagi. Mengapa? Karena aku ini Allahmu loh. Aku Allahmu, Allah yang maha kuasa ini yang menyertaimu. Jangan kamu takut, aku Allahmu yang menyertaimu ini akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia mengatakan di sini bahwa aku meneguhkan artinya menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi setiap badai yang menghantam hidup kita, setiap tantangan, masalah, krisis yang kita hadapi pada saat-saat ini. Firman Tuhan katakan menguatkan, meneguhkan kita, bahkan akan menolong engkau. Dipertegaskan akan menolong engkau. Menolong dengan cara apa? Firman Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Memegang dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Itu janji kemenangan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan pegang kita. Artinya bahwa ketika kita jatuh sekalipun, Tuhan pegang kita dengan tangan kanan yang mengangkat kita, membawa kita kembali, menuntun kita, memimpin kita, membimbing kita kepada jalannya, jalan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Orang yang bimbang adalah orang yang mendua hati, firman Tuhan katakan. Di satu sisi dia percaya kepada Tuhan, di sisi yang lain dia percaya kepada dunia atau kepada mamon, kepada hal yang lain, kepada manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, iman kita diperteguhkan di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya sandaran pertolongan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Orang yang bimbang dikatakan dalam Yakobus itu pasalnya yang ke 1 ayat yang ke-6 sampai 8, bahwa orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut. Ya, gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang yang bimbang hatinya itu tidak akan tenang dalam hidupnya, kata firman Tuhan dalam Yakobus ini. Orang yang bimbang hatinya bahkan tidak akan menerima apa-apa daripada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa lalu kita ragu-ragu, bimbang, jangan pernah kamu bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kamu tidak yakini apa yang kamu doakan itu kamu akan terima daripada Tuhan. Ketika kamu berdoa, imanilah bahwa apa yang kita doakan itu kita pasti terima daripada Tuhan. Maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Setiap badai yang menghantam hidupmu, percayakanlah semua kepada Tuhan. Dan alamilah Tuhan. Rasakanlah bagaimana Tuhan menolongmu, bagaimana Tuhan memimpinmu, bagaimana Tuhan membelamu, bagaimana Tuhan mengangkat ketika jatuh, bagaimana Tuhan membuka jalan di saat tidak jalan bagi kita. Alamilah itu dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, oleh karena kami punya Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang mengerti pergumulan hidup kami, Allah yang menolong kami, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Ajar kami di masa-masa sulit ini, agar kami tidak takut, tidak bimbang, tidak cemas dalam hidup ini, tapi sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.